Salam budaya, rayu rayu rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolono di Pendawaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya yang khususnya di Nusantara maupun di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya yang mengenai tentang pencintai budaya atau sanaji, yaitu tinggal di Lurita atau budaya bangsa Indonesia Jawa. Oke, semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki maupun kesejahteraan selalu. Hari ini saya mau mereview, mengenai tentang pusaka ya. Ada beberapa pusaka, 5 pusaka gitu ya, mengenai tentang 1, 2, 3, 4, 5 juga untuk untuk hiburan, untuk karena hari ini hari puasa Ramadan ya. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala, beri kesehatan sampai hari raya nanti. Begitu. Nah, dulu kita kirim leluhur dulu atau bakar dupa, bukan berarti kita mengimankan pusaka, bukan ya. Karena dupa, wewangian, bunga atau minyak itu sifatnya untuk menetralkan. Menetralkan itu artinya menetralkan para pusaka-pusaka itu yang tidak pernah dirawat atau warangan ya. Itu kalau sudah kena wewangian atau itu untuk menetralkan, begitu ya. Begitu dupa sifatnya misalnya seperti di Arab, di apa pengarpenyan pakai apa ya, tergantung, tapi tidak harus kita mengimankan, bukan. Tadi jangan salah arti, saya mohon maaf sekali ya. Ini karena berbauan wangi termasuk juga terapi ya. Nah, terapi harum juga bisa untuk menerapi pikiran atau perasaan kita. Bismillah. Jumatan sekolah positif, ibu positif, bapak positif, banyak negara positif, lalu tanpa apa dari yang positif, sing dupa arep kandel. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu ya, kita buka dari sampulnya. Humornya, sampulnya ya, kita buka dari sampulnya biar kelihatan praktis begitu. Ya, karena apa, kalau sudah kita rawat harus disampuli seperti ini biar tidak kotor ya. Karena semua itu karena dari rawatan, dari cara untuk merawat maupun untuk menyimpannya ya. Nah, kalau menyimpan dipakai singkep seperti gini ya, itu untuk rangkai itu tidak bisa gosek, red begitu ya. Nah, karena kan sudah bagus loh ya. Ini kan terembalu ini ya, sudah bagus ya. Nah ini harus dikasih rangka atau singep ya, singepnya tuh, singep ya. Ada berapa 5 pusaka yang harus kita review ya. Ya itu ya, bisa aja mereview 2 bisa aja ya, tapi karena sini banyak yang belum direview pusaka ya, banyak sekali, jadi ya 5 kadang 10 kalau mampu, maksudnya itu mampu bicaranya. Karena mereview pusaka itu kalau diterangkan satu persatu mengenai pamor satu itu banyak mengandung arti semua ya. Tapi
istilah kita globalisasi aja ya, karena apa, waktunya ya juga berjam-jam misalnya begitu ya. Ya, yang penting kurang mengerti tanya nanti melalui WA. Yang penting itu yang penting saya itu waktu tidak ada keramas kita balas itu, masih nanti dibalas sama admin saya begitu ya. Itu ya. Untuk yang pertama kali yaitu ini patternnya sangat cekli ya. Untuk rangka Timo ya, rangkanya ini rangka Jogja ya, rangka Jogja. Ini asalnya ini masih pembawaannya lah, karena kita rawat lagi ya lah, akhirnya mending seperti ini. Nah, untuk pamor lah ini namakan pamor ya, seperti kerisnya lah, ini seperti ada lafat ya, lafatnya gitu. Ini ya, kita selalu mengingatkan kalau kita itu membuka pusaka, jari yang paling atas itu jari jempol. Ini ada tegol leganya, kita harus dorong ke atas ya. Lah, masnya agar tidak ditarik, tidak boleh ditarik. Baru kita buka, baru kita tarik ke atas. Karena untuk saat membuka ini, kunci untuk membuka ini sangat penting sekali. Karena apa? Satu, biar tidak gesekan, biar gonjo tidak rusak. Nah, cara menutupnya kalau sudah selesai, tetap ini masuk, carry yang masuk, lah tidak bunyi, begitu ya. Ini karena apa? Kalau kita buka pusaka kinata, nah ini kalau kita syukur kita tarik ya, nah bisa rusak. Satu mengenai wilayah, kedua masalah tatakan emasnya itu bisa ngelontok. Ketiga, kalau memang ada kerobekan sedikit itu bisa melukai tangan kita sendiri ya. Itu oke. Ini dapur yang dinamakan dapur ya Lanangi Jawa ya toh, dapur Lanangi Jawa. Dapur Lanangi Jawa ini, nah ini bagus ya untuk ksatria, untuk siapapun netral ini ya. Nah ini, nah untuk tangguh Mojopahit, besi sangat padat ya, untuk bahan-bahan sangat padat. Juga untuk pamor meteor ya, pamor meteor ini ya. Nah ini untuk pamor bisa dikatakan bulu ayam atau seperti ronduru. Nah ronduru ini hampir sama bulu ayam, cuma kalau ronduru itu agak besar ya, agak besar seperti gini ya. Saya katakan ronduru bisa ya. Mau kita bulu ayam, kalau bulu ayam ya ini sangat lebar sekali, sangat panjang sekali. Tapi ya monggo, mau kan dikatakan bulu ayam atau ronduru, itu ronduru sama bulu ayam itu hampir sama ya. Itu. Nah, oke. Nah, untuk seloroknya itu abu-abu ya. Untuk selorok abu-abu ini ya. Nah, untuk gonjo sama wila ini masih rapat. Lah untuk lebah-lebah ini kan karena kemakanan aus saja ya, karena usia Mojopahit sudah ratusan tahun, jadi wajar ya kalau utuh ya, tidak bisa kalau utuh langsung. Lah ini termasuk sudah utuh ya, dari tahun segitu zaman Majapahit sampai sekarang ya. Lah bulu ayam atau ronduru ya, ronduru lah ini untuk filosofi ya, untuk filosofi yang membuat ini para empu memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ya toh. Ini doa-doa yang disatukan oleh para empu ya, yang memohon. Doa yang disatukan dengan cara pamor ini sifatnya itu sangat bagus ya. Kalau pamor ronduru ya maupun bulu ayam ya, itu sangat bagus sekali. Bagusnya gimana? Ronduru ya, ronduru juga kalau untuk mengenai kita usaha ya toh, untuk usaha itu bagus. Dan untuk satu terutama untuk perisai diri ya, itu hawanya dingin sekali, jadi tidak keras. Walaupun Mojopahit tidak keras ya, hawanya tidak dengas, dan juga untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu suatu contoh, suatu ada kejadian yang kita tidak tahu atau tidak apa, itu bisa menjauh atau menyisihkan begitu. Nah, ronduru juga siapa yang istilah itu
mempercayai atau semua itu ya semua tergantung ya secara kepercayaan dengan doa-doa para leluhur kita yang satu pusaka aji ini ya toh. Nah, itu bagus untuk usaha juga. Yang penting ya toh, kita bukan kita mengamankan pusaka, tapi doa yang taruh ini ya empu ini sebenarnya itu bagus untuk di dalam kalangan untuk menjadikan untuk kerezekian begitu ya. Juga untuk kawibawaan itu sangat bagus sekali. Oke, itu mengenai tentang pusaka termasuk patrem ya. Itu untuk kedua ya, ini ya kita rawat ya, ini masih orsinilnya, ini masih orsinil dengan ininya pelet, namanya dikatakan pelet batok ya, sangat tajam sekali ya. Nah, sangat tajam sekali. Nah, ini kita rawat yang dari asalnya itu kotor ya, buruk, kita gosok lagi, kita rawat seperti kuningnya itu keluar. Kalau pusaka rangka-rangka lama itu memang kuningnya seperti gading begitu ya, seperti gading ya. Kita buka, selalu jangan lupa ini tempelkan yang di sini atas, kita dorong ke atas, kita tarik ya ke atas. Untuk yang tangan kiri kita taruh. Lah ini pusaka ya, ini lah, ini kita kan baru dirawat ya. Nah, pusaka ini lurus ya, lurus untuk gonjo iras ya, untuk gonjo iras, untuk dapurnya brojol ya. Dan ini dapurnya brojol kecil ya toh. Nah, pusaka ini tangguhnya tangguh Majapahit ya, tangguh Majapahit. Pusaka ini kalau kita sebelum diwarnai kita itu pasir malelo ya, pasir malelo banyak. Lah untuk pamornya sini termasuk pamor meteor juga ya. Lah pasir malelo. Nah ini di atas gonjo iras ya. Gonjo iras ini pamornya pamor kul buntet ya, kul buntet ya, kul buntet. Nah ini kul buntet. Nah termasuk masih utuh. Lah pusaka Majapahit ini sangat sepuh sekali ya. Nah di sini ada istilahnya itu Majapahit itu macam-macam ya. Ada pejetan ya, termasuk pejetan ya. Nah ini ada gelombang, kalau dilihat dari ringan ini ya, lekuk-lekuknya ini lah, ini pejetan karena kita tidak pegang. Karena apa? Ini baru dicuci karena ini mengandung garam ya. Nanti bisa karatan karena belum diminyak itu, belum diminyak. Nah, untuk kayak brojol patrem ya. Ya ini. Lah ini pusaka ini sepuh sangat ya toh. Juga untuk kesepuhan, apalagi untuk pamornya pamor kul buntet. Biasanya kalau pamor kul buntet ini pusaka ini bukan kita itu tidak harus mengiman pusaka, tidak. Jadi doa parampu ini ya yang memohon yang dibutuhkan pamor ini kul buntet biasanya itu untuk kawiban dan untuk kekuatan, untuk menjauhkan dari senjata tajam. Artinya menjauh dari senjata tajam itu bila ada dibawa dulu, zaman dulu kan zaman peperangannya toh. Nah, mungkin yang megang juga ya tidak harus Bloko Suto ya toh, tidak harus bisa jembatani kalau orang dulu. Karena apa? Pusakanya pamor kul buntet itu jelas fungsinya itu fungsi untuk menjauhkan dari senjata tajam begitu. Tuh, karena pusaka itu wujudnya macam ada yang jimat yang model kul buntet ya toh, ada lain ini pusaka. Nah pusaka yang diwujudkan dari empu memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atau saya yang menang ya toh. Nah itu tujuannya itu untuk mengayomi atau pusaka pesanan ya dulu ya. Zaman dulu zaman kerajaan zaman perang ya toh. Nah, terus kita kebalikan lagi. Kadang-kadang walaupun yang memegang ini tidak puasa, tidak bisa itu ada lampirannya. Kadang-kadang kalau ada terjadi dia
bisa muncul kekuatan pusaka aji ini ya. Itu saya sangat percaya sekali ya. Berarti bukan kita mengiman, enggak. Kita bawa ada apa-apa gitu, kadang-kadang itu dia muncul untuk memberikan mengayomi atau kekuatan. Nah ini. Kalau kita ambil bungkem, satu kita ambil bungkem, satu kita ambil kul buntet ya kan. Ini kul buntet. Kalau bungkem yang jelas untuk pambungkeman. Yang satu ini ya kan bungkem, yang satu kul buntet ya. Karena bungkem dan kul buntet itu hampir sama. Kalau bungkem yang jelas untuk pambungkeman. Nah, maksudnya pambungkeman bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang sebagai untuk bisa itu kepala ya, kepala itu macam-macam ya, dari militer atau kepala yang punya wewenang ya, dia wibawanya sangat tinggi sekali ya nah, untuk pambungkeman. Jadi seperti orang apa itu namanya segi hukum seperti apa ya nah itu kalau di samping dengan saya itu bicaranya pinter ya nah, mumpuni untuk masalah pembicaraan, juga ada dasar-dasarnya untuk mengenai tentang pusaka yang pamor seperti bungkem, itu sangat bagus sekali begitu. Nah, ini pusaka pijitan. Nah ini tandanya ini walaupun jelek kesayangan yang punya ya, karena dipijat ini merupakan tanda bikinan lempu begitu. Bukan harus lainnya tidak bikinan lempu, enggak, itu ada kriteria tersendiri ya begitu. Oke ya, ini termasuk gapelan Solo ya, ini Solo. Nah ini juga Timo, ini temuannya Timo termasuk peletnya itu saya ngeblok ya, ngeblok. Nah ini ngeblok, nah ini lama, rangka-rangka tua ya, rangka tua ini kayunya kelihatan gading begitu ya, gading. Kita buka, jangan lupa ya, nempel, dorong ke atas, lah tarik ke atas, carry yang narik ya gitu ya. Kita buka, wah ya, wah pusaka ya, dapurnya bagus sekali ya. Kalau menurut saya dapurnya sangat bagus sekali ya. Nah, juga masih utuh ya. Ini tangguhnya ya, tangguh tuban sepuh ya, tuban sepuh ya, bisa ya tuban ya, karena sangat ringan sekali ya, untuk pusaka sangat ringan sekali. Nah ini ya, tuban atau tuban Mojopahit. Nah, apa artinya tuban? Artinya tuban itu era Mojopahit, zamannya Majapahit begitu ya. Saya bikinnya di tuban begitu. Nah, untuk greneng ya, greneng lengkap ya. Nah, untuk ripandan, nah greneng saya bawa sampai atas lengkap, ripandan ya, jenggotan. Lah namanya apa? Jangkung mangkurat ya, jangkung mangkurat ya. Tapi ada orang mengatakan jangkung mangkurat, kalau saya pribadi jangkung Mangkunegara. Loh kok bisa? Bisa. Kalau kita bicara jangkung mangkurat ya, kalau di atasnya itu lekuknya ya, lekuknya itu sangat memanjang, sudah bagus. Ini mangkurat ya, mangkurat ya. Lah saya mengatakan jangkung Mangkunegara, ini greneng itu lengkap seperti jangkung mangkurat. Lah ini ya, lah ini pandannya ini ya sampai dari bawah. Lah karena saya mengatakan jangkung Mangkunegara, karena ini gonjonya lurus. Nah, kok bisa? Kalau kita mengatakan jangkung mangkurat, gonjonya itu wilut, gonjo wilut ya. Looknya ini sudah tidak berubah, looknya ya. Memang kriteria kita untuk pembikinan itu selalu berbeda atau tidak sama. Itu jangkung itu macam-macam memang ya toh. Lah keanehan jangkung ini ya, keanehan jangkung ini masih utuh, greneng masih utuh, juga untuk bahan sangat ringan sekali ya. Kalau kita menerangkan bahan ini banyak sekali,
panjang sekali. Cuma yang kita buka ya kita buka untuk misal tangko dan dapur dan pamor ya. Nah itu. Nah, dapurnya Jangkung Mangkunegara. Untuk pamor ini sangat bagus sekali ya, Junjung Derajat ya. Junjung Derajat ini Junjung Derajat. Terus di sini ada dinamakan itu ada wengkon atau kemben ya. Lah ini ada wengkonnya. Lah, wengkon pinggir ya. Wengkon. Jadi sini pamor Junjung Derajat, di sini diwengkoni atau diayomi atau saya itu bisa ringin kurung ya toh. Begitu. Memang macam-macam ya. Kita terangkan bab pamor itu ilmunya sangat banyak panjang sekali. Nah, untuk bahan ya. Untuk bahan ini keabuan ya. Lah, ini keabuan ya. Keabuan. Nah, ini untuk bahan-bahannya itu keabuan. Ya. Keabuan ya, seperti bahan-bahan Mojopahitan. Nah, itu bagus sekali ya. Pamor tidak nerjang atau tidak jembret ya, lurus. Junjung Derajat itu ada wengkonnya atau ada ringin kurungnya ya, pengayoman istilahnya itu kembeng. Nah ini, nah itu sampai tembus sampai dari Gonjo ya, dari Gonjo. Nah ini, nah Jangkung Mangkunegara ini ya Mangkunegara. Nah kalau sudah Mangkunegara kan bagus ya, Mangkunegara. Jadi pusaka ini dulu khusus pesan-pesanan Kolong Mingrat ya, atau pusaka pesan-pesanan para raja ya. Zaman dahulunya seperti itu ya. Kalau untuk ketuaan jelas ini tua sekali ya, dilihat dari kolosi, dari apanya juga dari aura ketuanya sangat tua sekali ya. Bukan tua-tua karena obat, karena apa? Karena tua karena alam ini ya. Itu ya. Lah, ini pusaka Junjung Derajat ini sangat lumayan sekali ini ya. Sudah ya, Jenderal Gagah ya toh. Jangkung Mangkunegara ya. Ini bukan Mangkurat loh ya. Bukan apa itu namanya itu Jangkung Mangkurat loh. Kalau Mangkurat ini Gonjo Wilut loh ya, menurut pengalaman saya ya. Nah, saya mohon maaf ya. Nah, jadi tidak semua jangkung diartikan Jangkung Mangkurat begitu. Macam-macam ya, jangkung dolok, jangkung apa itu macam-macam ya, begitu. Nah, untuk lambe gajahnya ya sangat luas sekali, seperti lu atas, tembus semua ya, tembus. Pusaka ini awalnya sangat dingin ya, karena merupakan betul ini pusaka yang meteor yang mengandung ada baja atau yang dikatakan itu meteor yang mengandung kadar baja gitu ya. Tapi walaupun bagaimana kalau dari bahan dan meteor juga seperti batu ya, karena asalnya batu lintang ya, batu dari atas seperti ini ya. Nah ini, wah ini kesemutan ini ya, megang gini kesemutan karena terlalu megang mulai tadi ya, pating celekot. Nah ini kalau secara kepercayaan ini nyetrum ya, jadi gaibnya itu ngontak gitu ya. Doa-doa yang ada di sini ya toh. Nah ini terbuka. Lah ini siapa yang megang pusaka ini atau orang yang punya kedudukan atau apa ya terayomi, juga sudah Junjung Derajat, tidak mudah digeser atau diruntuhkan masalah sama lawan, karena di sini ada filosofi istilah itu ringin kurung atau wengkon. Nampakkan wengkon, ringin kurung, kembeng ya itu macam-macam itu. Semuanya pada dasarnya itu sama ya toh. Begitu saudaraku ya. Nah, untuk tengah ya wulung kosong. Nah ini bagusnya ini wulung ini menandakan tidak mau direndahkan ya toh. Wulung itu mempunyai kekuatan sugesti yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi ya, yang tidak mau dilempar. Jadi di sini itu ada artinya semua ya toh. Di sini pamor Junjung Derajat, dari sini Junjung Derajat ada yang dari atas. Junjung Derajat itu ada hampir sama dengan Pandito Bolo Pandito. Cuma fungsinya kalau Pandito Bolo Pandito ya toh, ini langsung dari atas ini langsung urut begini ya. Tapi kalau Junjung Derajat
cukup dari sini langsung mutusnya cukup dari atas, walaupun yang sampai atas ya seperti itu. Nah ini pusaka ini ya tembus sampai saat sini ya, ini bagus sekali. Tadi pamor ini empu membuat ini tidak mau saya itu sangat sabar sekali mendadakkan bahwa pusaka ini garapnya sangat bagus ya, mendapat kesabaran dan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan sampai nutup ya. Itu karena apa? Di lain dari seperti ini, jelas keaslian seperti ini pamornya tembus dari bawah, berarti itu menandakan Isa itu mempunyai itu membuat ini. Siapa yang memegang seperti ini dia bisa terkabul begitu. Tapi ya begitu, harus didampingi dengan doa ya, doa memohon ya, artinya memohon itu macam-macam. Kalau kita megang karena ini bikinan leluhur dulu ya, kita kirim doa, kirim Fatihah kepada para leluhur atau kepada Isa itu yang sudah meninggal, yaitu para leluhur kita, para empu kita, para eyang kita, agar masih diberi sabar dan musabar dan kita kirim barokah kepada Allah Ta'ala ya toh, agar apa? Doa-doa yang diminta ampun kepada ini biar selalu hidup, selalu bisa menyengkuyung ada anak putunya yang memegang seperti ini. Itu ya, itulah untuk pamor pusaka dapur Jangkung Mangkunegara dan maupun pamornya ya di sini tadi. Kalau bisa disebut pamor Dwiwarna. Dwiwarna itu apa? Karena di sini ada macam dua ya, ada pamor Isa itu kembeng atau ringin kurung atau junjung derajat ya toh. Lah ini oke, taruh sini. Ya, untuk pusaka yang keempat ya, untuk pusaka yang keempat. Nah ini yang keempat ini Solo ya, Ladrang Solo, ini sangat tua sekali ya, ini emang sekali, ini mahal ini pusaka ini, rangkanya ini ya, rangka ini rangka mahal saudaraku ya. Nah ini asalnya kotor, tapi kalau kita kan sudah mending seperti beliring gini ya. Ini kayunya termasuk kayu terembalu ya, terembalu tua ya seperti ini, terembalu macam-macam ya, yang muda ya kak seperti gini. Untuk harapannya itu sangat, ladrangnya sangat bagus ya, ukirannya untuk keroannya ini ya. Jadi pusaka tua, pusaka rangka lama itu seperti ini ya, ini. Nah untuk rangka-rangka lama seperti ini yang nyekli seperti ini ya jelas mahal begitu ya. Tapi karena kita dapatnya seperti ini, kita tidak mengurangi atau mengganti rangkanya, kita masih tetap aslinya seperti itu. Oke ya, tuh harus hati-hati ini kalau megang ini ya, makanya kita kasih singgap ini supaya bisa apa, kalau ini kan keras lama ya, kalau kita tatak ya toh, kalau ini bisa patah eman ya. Tapi tergantung dari cara membawa, cara memegang. Nah ini harus hati-hati ya. Nah kita jangan lupa ya, kita dorong ya, nah tarik ke atas, ya, nah, tarik ke atas, nah ini ya, wah, ya, wah, pusakanya ya, looknya rapat ya. Looknya itu rapat sekali ya, looknya rapat sekali, looknya rapat sekali ya. Kalau saya ini pusaka ini sangat indah sekali ya, indah sekali ya. Untuk garap nogonya, untuk apa nogonya itu sangat bagus ya. Kalau dilihat dari naganya seperti ini, nogonya seperti Nogorojo ya, Nogorojo. Tapi kalau orang mengatakan karena tidak ada badan ya, ini namanya Nogo Siluman. Tapi kalau kita ambil dari lo ya, kita ambil dari lo ya, karena ada dua ketika dua empu membuat ini. Ada Isa dari segi pamor ya, dari nogo, dari kepala naga langsung dari pamor tengah ya. Itu saya juga punya ya. Ada
pusaka naga dari bentuknya ini seperti ular ya toh. Itu namanya itu bayangan ya toh. Lah ini ya toh. Ada naga luknya biasa ya toh, tapi bukan seperti luk seperti badan ular. Ini kepala naga, ini bisa dikatakan naga siluman. Biasanya naga siluman ini apa? Pusakanya itu lurus. Ya, pusakanya itu lurus, kebanyakan ada yang lurus. Memang saya katakan jarang. Pusaka lurus kenceng ya, terus ini ada kepala naga. Lah itu jarang sekali, ya toh, memang. Lah itu jarang sekali. Karena apa? Karena yang naga siluman kebanyakan yang naga topo, bisa kata naga topo. Ya itu toh. Tapi kepalanya ya tidak sini hampir lah. Naga siluman, jadi tidak semua harus dikatakan semua itu naga siluman walaupun tidak berbadan atau tidak ada ukirannya. Karena apa? Karena kita ambil dari segi kita pelajari, ini bentuk naga ya, bentuk naga, terus ini badannya ini seperti ular luknya ya toh. Lah ini persis mirip sekali ya. Kita mau mengatakan Nagaraja ya toh, mau mengatakan naga siluman monggo lah ya toh. Tapi kita ambil dari luknya, ini seperti luknya seperti badan ular, lekok-lekoknya ya toh, begitu. Lah, untuk pamor ya, untuk nagonya ya sangat semitip bagus. Untuk kepala kuluknya ya, kuluk raja begitu ya. Lah ini kuluk raja, kuluk ya. Lah kalau kita ambilkan dari naga siluman sangat bagus ya. Naga siluman karena nyilem ya. Ini sangat bagus sekali ya. Naga siluman itu kalau pamornya jelas pamor waskutah ya. Pamor waskutah. Dari garapnya naganya ya sangat primitif sekali ya. Sangat primitif sekali. Untuk bahan-bahannya kalau pegangan untuk wilah ringan sekali ya. Nah, kalau menurut untuk tangguh, kalau kita mengatakan Mataram ya boleh Mataram, tapi kalau saya Mataram Mojopahit ya. Ya. Nah, Majapahit ya, Mojopahit karena apa? Dari bahannya dari besinya karena ini masih utuh ya. Dari kecilnya ya, dari bentuk dari garapnya ya seperti itu. Nah, itu. Nah, terus untuk mengenai tentang masalah pamor ya, pamornya ini banyak bahan meteor itu. Kalau kita ambilkan dari Mataram ya, dapur tangguh Mataram ya toh, bisa juga ya toh. Tapi kalau saya orang monggo, karena semua itu kita selalu kita tidak sama ya toh. Artinya itu sifatnya nanggo ini sifatnya itu selalu berbeda. Ibaratnya ini awalan aja ya toh. Begitu. Nah, mengenai untuk masalah tangguhnya menurut saya itu tangguh Mojopahit. Dari keringanan, dari bahan ya, ada kinata ya toh. Kinata itu dulu itu macam-macam. Kinata itu ada kinata emas muda, ada kinata yang bukan kuningan bukan ya, Parianom. Nah itu memang dites enggak bisa ya toh. Tapi dia enggak bisa hijau begitulah ya. Seperti pusaka-pusaka kinata Madiunan begitu. Jadi kinata tidak harus ada emas, tidak harus emas begitu ya. Nah, untuk filosofi naga siluman sangat bagus ya. Bagus karena apa? Dia itu namanya silum. Siapa yang dulu yang memegang ini? Ya. Kalau ke pojok apa bisa tidak kelihatan. Namanya naga siluman. Dan pusaka ini sangat wibawa sekali ya. Untuk pamor itu beras putah atau keterangan itu lambang untuk kerejekian. Jadi termasuk pusaka kerajaan dulu, pusaka Korong Merat. Nah, untuk aura seloroknya ya. Ini abu-abu ini ya, abu-abu, sangat ringan sekali, itu ya. Looknya bagus ya, looknya kan look Mojopahitan ya. Looknya itu seperti dapur Mojopahit itu. Nah ini ya. Nah, jadi kita katakan bahwa untuk tangguh Mojopahit lagi peralihan ke Mataram ya toh. Itu juga bisa ya toh. Ya, kita sifatnya itu kan pusaka ini sifatnya kita sama-sama nggak tahu ya.
estimasi aja ya. Estimasi itu mengira ya toh. Mengira karena kita lahir tahun berapa begitu. Tapi yang jelas kita hanya menghafalkan bahwa pusaka Majapahit seperti gini. Tintingannya itu seperti gini. Mataram itu seperti gini ya. Garapnya Nogonya itu seperti gini. Majapahit itu bisa dianukan seperti itu ya. Walaupun Mataram ya. Nah, tapi walaupun kita mau Majapahit dulu, kalau pamornya itu masih utuh ya utuh bagus ya. Bagus-bagus ya, masih utuh tergantung rawatan aja. Ya, jelas itu sangat bagus lah untuk pengayoman, untuk menjauhkan dari gangguan jelek atau jahat ya toh. Nah, dulu itu pesanan-pesanan khusus pusaka-pusaka seperti ini ya. Dan untuk lambang dari pamornya itu lambang murah rezeki atau keramah rezeki gitu. Untuk yang kelima ya, yang kelima ini ini baru pulang dari Jamasan ya. Setelah dapat baru kita rawat, kita ganti rangka karena rangkanya itu hancur ya. Nah, ini termasuk rangkanya ceplok udan emas ya. Udan emas atau sembur ya, itu tergantung tapnya aja ya gitu ya. Nah, ini kita ganti, ini kita ganti baru ya, kita baru karena ini kan misalnya itu gandarnya gandar lepasannya lah kita Pak. Yang penting kelihatan bening ya rangkanya. Terusnya itu lah. Kalau ini setelannya ini ya itu. Oke. Jangan lupa kita ya. Nah ini ya, tarik ke atas, taruh ke bawah. Kita harus hati-hati ya. Megang pusaka nggak sembarang serak begini ya. Nah ini karena kalau gonjo sudah mengap, sudah apa gini ya. Karena gonjo mengap ini karena dari cara untuk membuka aja ya. Itu ya. Kita buka plastiknya ya. Wah. Ya. Lah. Waduh. Ini kalau kita sudah kita cuci lagi ya. Nah. Pusaka yang jelas untuk bobotnya ya sederhana, ringan ya. Ya. Jadi sangat ringan, sangat pas sekali untuk tandingan ya. Itu. Lah lurus ya. Lah lurus ini dapur bisa karena Trisnogati. Orang kalau mengenal di Madura ya Trisnogati. Tapi orang secara Jawa nih seperti biasa kalau kita mengatakan harus sepaner. Ya, sepaner ya toh. Monggo. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi saya mohon maaf bahasa sama seperti Tilam Upi, Tilam Sari ya toh. Dah sangat berbeda sekali, hanya masalah bahasa aja ya toh. Nah, kalau teman-teman Madura di Madura Trisnogati ya toh. Ada kali Yudogati ya toh, Trisnogati Yudogati nah begitu. Nah, kalau kita mengatakan misalnya itu dapur, ya sepantar monggo ya, sepantar kan sama ya toh. Sepantar hampir sama dengan Trisnogati ya toh. Nah ini untuk pamor ya toh. Nah untuk pamornya Isa itu pamor Nogorangsang ya, Nogorangsang ya. Nogorangsang itu bisa dikatakan gini termasuk bulu ayam balik ya, bulu ayam balik ya. Jadi bulu ayam yang ke atas tapi enggak, ini ke bawah begitu, ke bawah ya, sangat rapat sekali ya. Seperti ini ya, geger sapi ya, halus sekali tengah geger sapi. Kita tidak bisa memegang seperti ini karena apa, takutnya nanti kalau karatan ya begitu. Ini takutnya kalau karatan. Nah pusaka ini sangat langka sekali ya, dari pamornya keutuhannya sangat langka sekali. Memang sulit untuk mencari pusaka-pusaka tuah yang pamor yang seindah ini ya toh. Itu sulit sekali, apalagi ini panjangnya termasuk panjang 39 ya, 39 ini. Nah untuk pamor yang bulu ayam malik terus terang aja sulit ya. Jadi kita itu keliling atau kita hunting ke Mableng karena ada pusaka seperti ini ya toh.
dapat pusaka seperti gini. Kita hunting setahun, 2 tahun, 3 tahun durung karuan dapat pusaka satu seperti gini. Jadi kita harus menghargai lah pusaka ini. Empuh membuat ini tidak sembarangan, begitu ya. Itu. Nah, kalau kita ambil dari Tangguh ya, Tangguh bisa Tuban ya, Tuban Sepuh ya. Kalau kita ambil dari orang mengatakan kita belum Madura, kita estimasi Madura jelas Madura Sepuh, Madura Keraton yaitu Sumenep ya toh. Begitu. Tapi karena kita dapatnya di Tuban ya toh, dengan era Tuban dari bahan-bahannya juga pamornya memang seperti itu Tuban ya toh. Tuban itu pun itu bagus tua dengan era Mojopahit begitu ya. Itu jadi kita mengatakan seperti ini ya. Kadang-kadang estimasi seperti ini kita sama-sama tidak tahu ya. Bukan era Mojopahit ya toh, begitu. Karena besinya ini termasuk meteor. Nah ini meteornya ini sangat sandeling sekali ya itu. Nah ini dari kalau bahan-bahan maaf ya, kalau kita mengatakan dari bahan era apa itu namanya itu Jogasti atau itu Madura Sepuh atau Madura Sumenep ya, Sumenep Sepuh lain. Pamornya itu lain ya, bahannya itu lain. Tidak besar-besar ya toh. Ngepok ini halus sekali ngerambutin. Ngerambut ya. Jadi ngerambut satu ini satu arah satu pamor bawahnya ini ada sunsun 20 ya. Jadi ngerambut cuma miring ya toh. Nah ini ngerambut miring tidak halus seperti itu tidak. Jadi pamor miring begitu ya. Pamor miring. Kalau delingnya deling sekali ya toh. Itu ringan-ringan. Nah, untuk estimasi ini tembus sampai dari Gojo. Estimasi untuk mengenai untuk pamor, untuk masalah pamor Bulaya Malih yaitu Nogorangsang ya. Itu bagus sekali ya toh. Bagus. Bagusnya gimana? Namanya Nogorangsang wibawanya itu sangat tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Jadi untuk usaha untuk apa? Untuk angan-angan ya. Nah, itu bagus. Mengenai untuk cita-cita mengenai dari jauh didekatkan ya. Jadi apapun dari kalau kita ambil dari segi keilmuan mengenai kekayaan mengenai apa ya toh, siapa yang megang ini akan untuk menjalankan karirnya begitu. Dan berlibat dan bisa untuk menjauhkan dari lawan-lawan yang jahat. Itu. Saya percaya. Bukan percaya dengan besinya, tapi saya percaya kepada Allah Ta'ala yang memberikan lantaran dari para empuh memohon kepada Allah Ta'ala sehingga doa-doa yang dimasukkan dari sini ya atau bahan-bahan yang dari alam sana ya, dari atas atau seperti ini bahannya ada sudah mempunyai kekuatan begitu ya, sudah mempunyai kekuatan jauh usianya kan bahannya kan ribuan tahun. Nah begitu. Nah apalagi diwujudkan sifatnya manusia, sifatnya sang empuh para leluhur kita itu membudidayakan ini adalah seni budayanya. Lain dari kekuatan, lain dari doa-doa yang disatukan dari kekuatan doanya para empuh yang menghadap Allah Ta'ala. Seninya yang dinamakan seni budaya bangsa pusaka itu apa? Yaitu dari seni pamor atau kreatif pamor atau seninya seperti nogo sosro, bentuk nogo, singo barong ya lah ornamen namanya ya. Kan seni itu ya pamor. Oh pusaka kok seperti ini pamornya ya, membuatnya seperti gini. Dari dulu sudah bisa seperti sampai anak cucu kita ya, generasi pengrajin sekarang sampai itu apa? Kalau tidak ada keturunan atau dari para leluhurnya dulu, eyang-eyang dulu kan tidak mungkin saya bisa seperti itu ya. Dari seni yang dimaksud seni ini adalah pamornya. Lain dari diambil dari pamornya, filosofinya adalah secara kekuatannya, secara kepercayaannya. Tergantung kita cara menilainya. Tergantung cara kita untuk membuka ketakbiran kita, kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Dikembalikan lagi bahwa adalah semua kekuatan Allah. Gitu. Oke? Zaman dulu empu kalau tidak membuat pusaka kalau tidak ada arti, tidak ada mana, tidak mungkin. Seperti tidak hanya kitab Stambul ya.
Nah, sitam Istanbul itu sulit untuk membuat, karena ada tinta emas kecil sitamnya, tapi kok bisa rajin, bisa apalah itulah. Kalau orang tidak dekat kepada Allah Ta'ala, tidak bisa menulis seperti itu. Tidak beda halnya seperti itu. Oke, bila ada kata saya mereview dalam pusaka, saya mohon maaf, sebab manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oke. Terima kasih saudaraku semuanya mengenai tentang mereview. Bila ada kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf ya atas dukungannya. Semoga kepada Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah, kelancaran rezeki. Jangan lupa subscribe atau like. Sudah subscribe ya sudah komen, karena semua tidak ada biaya ya toh. Komen, subscribe ya toh, like itu untuk membantu kesemangatan kita. Oke, selamat siang, salam budaya, rayu.